dalam bilangan cacah asli gitu ya. Kalau bilangan bulat negatif adalah bilangan yang mulai dari negatif 1 sampai minus tak hingga. Oke, mulai dari minus 1 atau negatif 1 sampai tak hingga. Dan seterusnya sampai negatif tak hingga. Gabungan dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif itu adalah bilangan bulat dengan simbol Z. Jadi Z adalah sebuah himpunan bilangan yang merupakan bilangan bulat. Bilangan pecahan adalah bilangan yang tersusun dari pembilang dan penyebut ya. Oke, pembilang dan penyebut. Dengan bilangan pecahan ini kita juga dapat menentukan bahwa bilangan tersebut masuk ke dalam bilangan rasional. Bilangan pecahan ya bilangan pecahan salah satu contohnya 1,2, 3/4, 4/5 dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada bilangan rasional. Bilangan rasional adalah kumpulan dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Kemudian ada bilangan irasional. Bilangan irasional itu bilangan yang ciri utamanya nanti desimalnya itu tidak berulang. Nah, contohnya di sini akar 2. Oke, akar 2. Akar 3, pi itu 22/7. Karena kalau misalkan ini kita bagi, ya akar 2 ya, akar 2 kita cari itu bilangannya 1, sekian. Nanti akan kita lihat apa sih maksud dari bilangan berulang dan bilangan tak berulang. Oke. Pi juga sama, pi kalau kalian bagi kalkulator 22,7 itu 3,14 sekian. Dan itu termasuk dalam bilangan desimal tak berulang. Ya. Oke. Nah, gabungan dari rasional dan rasional itu adalah bilangan real. Apa simbol bilangan real? Bilangan real ya R nilainya. Dan ini bilangan-bilangan yang akan kita gunakan dalam kalkulus nantinya, kalkulus 1. Ya. Lalu di bawah kalian perhatikan ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bilangan yang kalau dibagi 2 hasilnya koma. Sedangkan bilangan genap adalah bilangan yang ketika dibagi 2 menghasilkan suatu nilai. Kalau bilangan prima adalah bilangan yang faktor perkaliannya adalah bilangan 1, angka 1, dan angka itu sendiri. Contohnya 5. 5 termasuk bilangan prima, karena 5 itu bisa 1 kali 5 atau 5 kali 1. 1 dan 5. 9, bilangan ganjil bukan prima, karena 9 itu 1 kali 9 dan 3 kali 3. Sudah ada angka yang bukan angka 1 dan angka atau bilangan itu sendiri. Oke. Nah, ini contohnya sudah ada contoh lain. Himpunan bilangan asli N itu 1, 2, 3, 4, 5, lalu juga bilangan bulat dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga 0 termasuk ya. Bilangan rasional hanya ada pecahan. Oke, yang kemudian bilangan P, Q yang masuk ke dalam bilangan bulat di mana Q-nya tidak sama dengan 0. Oke. Ketika kita membahas, ketika kita mau menyimpulkan atau menyebutkan bahwa A per B itu bilangan rasional, catatannya adalah B-nya itu tidak boleh 0. Jadi penyebutnya tidak boleh 0. Ya. Oke, jadi boleh kita definisikan, oh ternyata pecah bilangan rasional itu boleh disusun dari bilangan pecahan A per B, di mana A, B-nya adalah bilangan bulat. Syaratnya B tidak boleh 0. Contohnya di situ ada 3/8, lalu ada ya 3/8 ya. Oke. Bilangan bulat itu kan tidak hanya bilangan asli atau tidak hanya bilangan bulat positif, tapi ada bilangan bulat negatif. Contoh di samping, kalau misalkan A-nya itu negatif 4, B-nya 3. Kalau kita susun dalam bentuk pecahan kan min 4/3 atau negatif 4/3. Nah, negatif 4/3 ini masuk ke dalam bilangan rasional ya. Bilangan pecahan rasional. Oke. Nah, kalau misalkan penyebutnya 0, ketika sebuah angka dibagi 0 itu kan hasilnya tak terdefinisi, atau kalau dulu orang-orang dulu itu menyebutkan pembagian 0 itu tak hingga. Tapi sudah direvisi bahwa
sebuah bilangan yang dibagi dengan 0 itu tak terdefinisi. Ya. Maka dilarang memberikan atau dilarang menaruh angka 0 di bawah pecahan. Karena bukan masuk ke dalam bilangan rasional dan bukan masuk ke dalam bilangan real. Oke. Kemudian di bawah perhatikan bahwa akar 2, akar 3, akar pi itu masuk ke dalam bilangan irasional. Oke ya. Oke, di sini ada sekumpulan bilangan rasional dan irasional itu disebut sebagai bilangan real. Tadi kan sudah ya, bahwa bilangan real itu gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Oke, termasuk juga di situ bilangan negatif, bilangan bulat negatif dan juga nol. Oke. Nah, bilangan real itu nanti akan digunakan untuk menyebutkan atau untuk menuliskan sebuah nilai dalam garis bilangan. Contohnya ada garis bilangan di bawah. Kalian perhatikan gambar 3 itu. Bilangan real kan gabungan bilangan rasional dan tak rasional atau rasional. Berarti irasional nanti masuk ke dalam bilangan real. Nah, kalian perhatikan, tadi kan kita sepakat bahwa akar 2 masuk ke dalam bilangan irasional. Oke. Karena masuk ke dalam bilangan irasional, akar 2 ini masuk ke dalam bilangan real. Jadi boleh kita gunakan sebagai kode nilai atau sebagai besaran nilai pada garis bilangan. Ya. Pi juga sama, Pi masuk ke dalam bilangan irasional. Oke, karena tadi bilangan irasional masuk ke dalam bilangan real, maka boleh kita gunakan pada garis bilangan. Pecahan juga minus 3/2 atau negatif 3/2. Angka 0 juga negatif juga masuk ke dalam bilangan real dan boleh kita gunakan dalam garis bilangan. Oke, itu definisi dari bilangan real yang akan kita gunakan dalam kalkulus. Kemudian ada bilangan atau ada desimal berulang dan tak berulang. Nah, ini konsep ini akan kita gunakan untuk menentukan apakah bilangan tersebut real atau bukan real, irasional atau rasional. Ya. Kalau misalkan bilangan yang tersebut desimal berulang dan berhenti atau berhenti ya. Di sini ada deskripsinya. Apabila desimal itu berakhir atau berulang teratur. Jadi berulang itu maksudnya membentuk sebuah keteraturan. Maka dia masuk ke dalam bilangan rasional. Contohnya ada di bawah ya, 0,13613. Maka bilangan ini masuk ke dalam bilangan rasional. Seandainya nanti ada satu angka aja yang menyebabkan dia tidak teratur, maka bukan lagi bilangan irasional. Misalkan ya, tiba-tiba di tengah-tengah atau di pinggir-pinggir urutan mungkin kesekian gitu, tiba-tiba ada angka lain selain angka pola 136. Kalaulah tiba-tiba ada angka 4 gitu ya, 136, 136, 134 tiba-tiba. Nah, ini bukan lagi masuk ke dalam bilangan rasional, dia masuk ke dalam bilangan irasional atau tak rasional. Karena desimalnya tak berulang atau tidak teratur ya. Oke. Nah, bilangan desimal berulang 0,136, 136, 136 kan tadi kita boleh menyimpulkan bahwa bilangan ini masuk ke dalam bilangan rasional. Karena bilangan ini dapat dinyatakan dalam bentuk 136/99. Ingat bahwa 136/99 itu kan bilangan pecahan A per B. Ya. 136-nya bilangan bulat, 999 bilangan bulat juga. Suatu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat per bilangan bulat itu masuk ke dalam bilangan rasional. Ya. Nah, ini contohnya. Tadi ada kata desimal berapa? Seperti apa? Perhatikan di sini ada 1/2. Ketika kalian gunakan kalkulator juga 1/2 itu kan 0,5. Ya. 0,5 udah berhenti sampai situ. Maksudnya tidak ada angka lain di belakang 5. Maka bilangan 1/2 atau 0,5 itu bilangan desimal berakhir
dan dia termasuk ke dalam bilangan rasional. Desimal berakhir masuk ke dalam rasional. Contoh lain di situ ada 3/8. Kalau kalian gunakan kalkulator juga, 3/8 itu 0,375. Ya, berhenti dia 0,375, berhenti, nggak ada pengulangan. Lalu yang sebelah kanan ada 3/7. 3/7 kalau kita cek secara desimal, jadi kita bisa menentukan pecahan itu masuk ke dalam rasional atau irasional, bisa kalian gunakan desimal. Kalau hasil desimal berulang masuk ke dalam rasional, kalau tak berulang atau tak teratur masuk ke dalam irasional. Ini contohnya kalau kita perhatikan 0,428571, lalu diulang lagi 428571, diulang lagi 428571. Boleh kita simpulkan bahwa 3/7 merupakan bilangan rasional. Ya. Oke, bilangan irasional itu juga bisa kita ekspresikan, kita buat dalam bentuk desimal. Contohnya ya, akar 2. Akar 2 kita desimalkan kalau kalian gunakan kalkulator ya, itu 1,4142135623. Kalau kalian lihat susunannya itu kan desimal tak berulang ya, karena nggak teratur. 4142135623. Nah, otomatis ternyata terbukti bahwa irasional bisa kita bentuk dalam pecahan desimal atau dalam bilangan desimal. Pi juga sama, Pi itu kan 22/7, 22/7, 3,14159 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita cek dari pola keteraturan desimal, dia desimal tak berulang, sehingga kita simpulkan bahwa Pi masuk ke dalam bilangan irasional. Oke. Jadi simple seperti itu. Kemudian ada estimasi ya. Apa itu estimasi? Estimasi digunakan untuk memudahkan kita dalam perhitungan kalau misalkan bilangannya masuk ke dalam bilangan desimal. Jadi kalau dulu di SMA itu ada yang namanya apa nih? Pembulatan ya, pembulatan. Jadi pembulatan ini akan kita gunakan dalam perhitungan. Jadi kalian mau membulatkan atau tidak gitu, nanti hasilnya akan mendekati. Kan? Contohnya di sini, Pi itu kita estimasi menjadi 3,14 atau 3,14. Padahal kalau kita gunakan kalkulator, Pi itu hasilnya 3,145926535. Ya kan? Akar 2 sama akar 2 kita estimasikan jadi 1,4. Padahal kalau kita gunakan kalkulator, akar 2 itu 1,421356623. Ya kan ya? Kita estimasikan atau kita buatkan menjadi 1,4. Jadi boleh dalam kalkulus nantinya kita menggunakan istilah estimasi atau pembuatan. Oke, di sini ada contohnya. Hitung sebuah operasi matematika atau hitung sebuah nilai akar dalam kurung akar 430 tambah 72 tambah akar 3 dari 7,5. 7,5 yang diakarkan 3. Yang mana nanti hasilnya akan dibagi dengan 2,75. Oke. Seorang mahasiswa yang bijak, dia akan mengaproksimasikan atau mendekatkan ya bilangannya menjadi akar 430 hasilnya 20. Kemudian 7,5 yang diakarkan 3 hasilnya 2. 2,75 dibulatkan atau diestimasikan jadi 3. Dan dia akan menyebutkan bahwa angkanya nilainya itu sekitar 30 atau mendekati 30. Oke. Namun apabila kalkulatornya itu menghasilkan nilai atau memberikan nilai 93,448. Ya. Tentu terjadi kesalahan kan. Nah, dia akan mengalami kesalahan. Oke. Lalu ketika dia cek lagi hasilnya 34,434.
Ya, 34,434 kan itu mendekati 30 kilo. Oke, dari kasus ini disebutkan bahwa ternyata pertama dalam estimasi itu perlu diperhatikan, dan dalam perhitungan matematika juga perlu diperhatikan bahwa tanda kurung itu berpengaruh. Ini kalau kalian lihat ternyata orang ini itu ketika menghitung kurungnya dihilangkan. Jadi kasus dalam contoh ini dia menghilangkan kurungnya. Maka dapat berapa? 93,448. Jadi penting bahwa kurung itu nanti jangan sampai dihilangkan. Dia penting. Jadi kalau dulu di SD, SMP, bahkan ya, pokoknya di dalam kurung itu dihitung dulu. Jadi nggak boleh dihilangkan kurung. Oke, lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh langsung bertanya. Nah, di sini ada bilangan real ya. Bilangan real, ternyata sistem bilangan real itu pada operasi penjumlahan dan perkalian, penjumlahan itu yang plus, perkalian itu yang cross atau X. Maka terpenuhi sifat aljabar, urutan, dan kelengkapan. Jadi bilangan real nanti akan terpenuhi pertama sifat aljabar, yang kedua urutan, yang ketiga kelengkapan. Sifat aljabar isinya atau sifat aljabar nanti akan ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Lalu sifat urutan ada hukum trikotomi transitif, di mana mereka semua akan atau itu semua akan melibatkan tanda matematika kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Oke. Sifat kelengkapan yaitu bahwa R merupakan garis yang tak berulang. Jadi di garis bilangan nilai-nilai ini merepresentasikan bahwa nilai-nilai tersebut masuk ke dalam bilangan real ya. Jadi kan tadi sudah dikatakan bahwa bilangan real bisa kita gunakan untuk menilai atau untuk menentukan besaran sebagai nilai yang bisa kita susun dalam garis bilangan. Oke ya. Nah, berbicara tentang sifat aljabar, di sini ada ketentuan-ketentuannya. Pertama adalah sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi syaratnya adalah bilangannya yang mau kita komutatifkan harus masuk ke dalam anggota bilangan real. Jadi dia bilangan real. Bagaimana komutatif itu? Komutatif itu di sini kalian perhatikan. Angkanya boleh ditukar. Jadi yang awalnya A plus B menjadi B plus A. Oke, contohnya 7 plus 4 boleh kita tulis plus 7 atau 4 ditambah 7. Karena 7 tambah 4, 16. Sama aja. 4 tambah 7, 16. Namun kalau pengurangan, perhatikan bahwa pengurangan tidak bisa kita komutatifkan. Di samping contohnya, awalnya 7 dikurangin 4. Nilainya tidak akan sama dengan 4 dikurangin 7. Ya, karena 7 kurangi 4 itu 3, ya, positif 3 maksudnya. Ya, 4 dikurangi 7 negatif 3. Ya kan ya? Nah, beda tuh. Sudah beda bilangan. Lalu sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Sifat asosiatif itu kita boleh memindahkan kurung. Jadi di sini A, B, C dia merupakan anggota bilangan real. Berlaku A plus dalam kurung B plus C. Jadi kan tadi kurung kita kerjakan dulu setelahnya gitu kan. Ternyata nilainya sama dengan ketika kita mendahulukan A plus B baru ditambah dengan C. Contohnya di sini. 7 plus 4 itu kan 11. 11 tambah 5. Oh, ini 7 tambah 4 yang atas 11 ya, bukan 16. Oke, sekarang yang bawah. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 5, 16. Ternyata nilainya sama dengan kalau misalkan kita mendahulukan 4 dan 5-nya. Jadi 4 tambah 5 itu 9, 9 tambah 7, 16. Oke. Keberadaan unsur identitas terhadap operasi penjumlahan. Jadi penjumlahan pada bilangan real apabila dijumlahkan dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalkan di sini 100 tambah 0, hasilnya ya 100. Oke. 2945 tambah 0 ya, hasilnya 2945. Oke. Kemudian keberadaan unsur inverse terhadap operasi penjumlahan. Jadi kalau inverse di penjumlahan itu dia ada tanda negatif. Oke, pada bilangan inverse, kalau misalkan bilangan real ditambah bilangan inverse-nya dijumlahkan dengan bilangan inverse-nya, maka hasilnya 0. Contohnya di situ berapa? 4 ditambah dengan inverse 4. Inverse 4 itu negatif 4.
4 ditambah negatif 4 hasilnya 0 ya. Oke. Kemudian sifat komutatif, sekarang kita mulai ke perkalian. Ya. Bahwa si komutatif juga berlaku dalam perkalian. Oke. Apabila nanti A kali B itu boleh kita tuliskan B kali C, B kali A. Contohnya, 2 kali 3 nilainya akan sama dengan 3 kali 2. 149 kali 2 nilainya akan sama dengan 2 kali 149. Lalu ada sifat asosiatif terhadap operasi perkalian, itu kita mendahulukan yang lainnya. Jadi awalnya kalau kalian perhatikan, A dikali B kali C. Jadi B kali C kita kalikan dulu, lalu dikali dengan A. Tentu nilainya akan sama apabila kita mendahulukan A kali B dulu, baru dikali dengan C. Ya kan? Nah, sifat koasosiatif pada perkalian itu berlaku jika semua operasi matematika atau semua tanda matematika perkalian. Kalau misalkan ada yang berbeda, maka tidak akan berlaku. Contohnya di sampingnya, kalian perhatikan A kali B plus C, itu ada perkalian, ada penjumlahan. Nilainya tidak akan sama dengan apabila kita mendahulukan B plus C-nya dulu, baru dikali dengan A. Contohnya, 7 kali 4 kita dahulukan, baru ditambah 2 kan hasilnya 30. Namun sekarang kita dahulukan 4 tambah 2. 4 tambah 2 itu 6. 6 kali 7 itu 32. 6 kali 7, 42 apa 32? 42 ya. Oke, beda ya. 30 dengan 42 beda. Jadi perhatikan bahwa asosiatif pada perkalian itu harus sama semua perkalian. Tidak boleh ada tanda matematika lain. Nah, kalau pada perkalian, identitasnya itu apabila dia dikali dengan 1. Kalau penjumlahan tadi tambah 0, hasilnya bilangan itu sendiri. Kalau perkalian ketika dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya. Berapapun bilangannya. Misalkan 349 kali 1, ya saya 349. Keberadaan unsur inverse terhadap operasi perkalian. Oke, keberadaan unsur inverse terhadap operasi perkalian. Kalau di penjumlahan tadi inverse-nya adalah negatif, kalau di perkalian inverse-nya adalah pembagian atau dijadikan 1 per. Kita inversekan bahasanya. Jadi misalkan bilangan 2 berapa ya? 531 dikalikan dengan 1 per 531, hasilnya kan 1 ya. Oke. Tadi kalau di penjumlahan hasil 0, kalau di perkalian inverse-nya hasilnya adalah 1. Lalu ada sifat distributif. Nah, jadi boleh kita kalau misalkan tanda matematika berbeda, kita gunakan sifat distributif. Contohnya A, B, C itu masuk ke dalam bilangan real ya, berlaku apabila A kali B plus C, jadi di sini B plus C kita dahulukan, baru dikali A, hasilnya akan sama dengan A kali B plus A kali C. Atau misalkan kita balik sekarang A plus B kali C, itu sama dengan A kali C plus B kali C. Ya. Contohnya di sini, kita perhatikan. 7 kali 4 plus 2 itu kan hasilnya 42 tadi ya. Dengan menggunakan sifat distributif, kita kalikan 7 kali 4 ditambah 7 kali 2. 7 kali 4, 28. 7 kali 2, 14. 28 tambah 14 hasilnya 42. Jadi terbukti bahwa distributif berlaku juga untuk bilangan real ya. Lalu ada sifat-sifat urutan terakhir ya. Terakhir materi kita malam ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan aja. Oke. Sifat-sifat urutan. Ada trikotomi, transitif, penambahan dan pengurangan atau addition di situ. Ini yang di sebelah kanan literatur bahasa Inggrisnya. Oke. Ada multiplication. Trikotomi itu jika X dan Y-nya dua-duanya bilangan real, maka pasti salah satu di antara 3 hubungan berikut berlaku. Jadi kalau misalkan X dan Y itu bilangan real, maka sifat kurang dari trikotomi ya, kurang dari sama dengan lebih dari akan berlaku.
Jadi jawabannya jelas gitu ya. Lalu ada transitif jika x, x lebih kurang dari y dan y kurang dari z, tentu nanti x-nya kurang dari z kesimpulannya. Misalkan di sini 2 kurang dari 3 ya, dan 3 kurang dari 4, tentu 2 ini kurang dari 4 kesimpulannya, ya kan? Oke. Penambahan dan pengurangan, jika x kurang dari y, maka kalau misalkan kita mau menambahkan ataupun mengurangkan, kita harus adil. Yang ruas kiri ditambahkan, yang ruas kanan ditambahkan dengan bilangan yang sama. Kalian perhatikan, x kurang dari y, kedua ruasnya kita tambahkan z. Maka x plus minus z, y plus minus z. Contohnya, misalkan 2 kurang dari 3. Oke, kita mau menjumlahkan yang sebelah kiri dengan penjumlahan 3. Otomatis yang sebelah kanan harus kita jumlahkan 3. Oke. 2 plus 3, 5. 3 plus 3, 6. Ternyata terbukti bahwa 5 kurang dari 6. Oke ya. Kemudian ada multiplication atau perkalian. Apabila sebelah kiri kita kalikan dengan bilangan bulat positif, maka sebelah kanan harus adil dikalikan juga. Sebelah kiri kita kalikan dengan bilangan bulat negatif, sebelah kanan juga kalikan dengan bilangan bulat negatif. Oke. Ya, misalkan di sini kita harus adil intinya. Ruas kiri dikalikan, ruas kanan dikalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya di sini ada bilangan 5 itu lebih besar dari 2. Ketika kita kalikan 4 yang sebelah kiri, kita yang sebelah kiri mau dikalikan 4. 5 kali 4, 20. Yang sebelah kanan juga harus dikalikan dengan 20. Dengan 4, hasilnya 8. Oke. Jadi harus adil ya. Jadi pada bilangan real itu juga terpenuhi sifat-sifat urutan, trikotomi, transitif, addition, dan multiplication. Ini terakhir, jadi materi saya itu saya ambil dari bukunya Kalkulus karangan Persol ya, Herbert, Persol, dan Dibdom. Buku ini kalian bisa cari di e-commerce ya, di toko online, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Atau di toko-toko buku bekas atau buku second juga biasanya ada. Ayo. Nanti dari buku ini saya juga mengambil beberapa soal-soal untuk biasanya untuk UAS dan TS ya. Saya juga ambil dari sini. Jadi kalau misalkan ada yang mau beli buku ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau online juga saya bukan online, maksudnya saya cari di internet juga ada beberapa, cuman yang bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kalian mau yang gratis ya, kalian bisa cari di internet cuman bahasa Inggris. Baik, itu terakhir pertemuan kita kali ini. Kira-kira ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Saya berikan waktunya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya agak kurang paham yang keberadaan unsur inverse terhadap operasi perkalian. Kan itu kalau yang di unsur penjumlahan kan 0 ya. Tapi kalau di perkalian kok jadinya 1 itu gimana ya, Pak? Oke. Perhatikan di sini inverse dari perkalian itu kan 1 per ya. Inverse dari perkalian 1 per. Nanti kita akan belajar kalau nggak salah di semester 2 mungkin, atau semester 1 cuma soal TS itu fungsi inverse. Cuman di sini kita simpulkan bahwa inverse dari perkalian itu adalah 1 per. Oke. Misalkan ya, ada bilangan 4 mau dikalikan dengan inverse. Inverse yang 4 tadi kan 1 per 4. 4 dikali 1 per 4, 1. Ya, misalkan 20. Inverse dari 20 kan 1 per 20. Keberadaan inverse dari 1 per 20 kalau dikalikan hasilnya 1. Bisa coret-coret, atau kalian gunakan kalkulator 20 per 20, dan lain sebagainya. Jadi seperti ini. Oke. Kira-kira ada lagi mau disampaikan? Ayo, Pak. Ya silakan kalau ada yang mau nanya gimana. Berarti yang rasional, apa itu rasional ya?
Ada? Belum. Oke. Tadi yang tadi namanya rasional irasional kan ya? Di saya putus-putus. Mungkin dicoba Oh, tunggu dulu. dasar kirain lagi ngapain. Oh, ini putus-putus saya atau yang ini? Waalaikumsalam. Nggak sempet pilih apa-apa. Oke, gimana? Silakan kalau nanya ya. Berarti yang rasional itu contoh kayak 1/3 kalau didesimalkan jadi 0,3333. Berarti dia masuk ke rasional kan ya? Oke, gimana? Yang tadi rasional kan Ustaz namanya kan? Oh iya. Berarti kalau contohnya Oke, bilang 1/3. mm, Berarti contohnya kalau kayak 1/3 itu kan kalau desimal kan jadi 0,333. Karena kan angkanya diulang berarti dia betul, masuk rasional kan ya? betul. 1/3 dia masuk ke dalam bilangan rasional. Tapi Karena terkadang kalau buktinya pas saya ketika kita hitung, bagi, Hmm, cuman terkadang kalau pas saya hitung di kalkulator ada beberapa ya, eh, bilangan pecahan kalau saya dihitung terkadang angka yang berulang tiba-tiba berubah angkanya. audit. Kayak 0,333 ujungnya 4 gitu. Oke, baik ya. Jadi saya simpulkan mungkin ini putus-putus juga ya dari yang bertanya. Ketika kita gunakan kalkulator, terkadang angkanya berubah. Kenapa berubah? Itu oke, awalnya kayaknya kita pikir ini rasional karena berulang atau teratur. Tapi kok tiba-tiba berubah nih di kalkulator. Maksudnya di kalkulator satu dengan yang lain kok beda nih pada akhirnya. Nah, itu karena ada yang disebut dengan estimasi. Di sini estimasi itu pembulatan ya. Oke, estimasi atau pembulatan. Ya. Nah, beberapa kalkulator juga, jadi memang kalkulator bedakan antara kalkulator pedagang atau penjual dengan kalkulator scientific kalkulator. Biasanya kalau kalkulatornya pedagang itu dibulatkan ya karena terbatas space-nya, tapi kalau scientific kalkulator dia akan bisa lebih teliti lagi. Nah, biasanya yang berubah itu contohnya 20 per 3. Kita coba cek. Oke, 20/3 itu 6,66666. Ini kalau kita teruskan kan 6666 terus ya. Cuman beberapa kalkulator itu langsung dia diestimasikan menjadi 6,67. Oke, ini masih masuk ke dalam rasional. Kenapa berubah menjadi ada 7-nya gitu ya? Itu karena ada yang namanya konsep estimasi tadi. Jadi seperti itu. Oke ya. Baik, kira-kira ada lagi? Silakan kalau yang mau nanya. Oke ya, kalau ada silakan. Sambil mungkin menunggu ada yang mau bertanya, ini saya cek dulu di kampus absen ya. Kalau misalkan ada yang tidak bisa absen secara otomatis, kabari aja secara lisan atau secara langsung sekarang. Biar nanti saya absen manual. Kalau nggak dikasih tahu, saya juga nggak bisa mendata. Untuk menghindari tidak terdatanya absen mahasiswa. Permisi, Pak. Ya, silakan. Maaf, Pak, memotong pembicaraan. Saya Ya. belum melakukan absensi di Oke. e-kampusnya, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Di kampus. Iya, Pak, di e-kampus. Karena saya Oke, jadi nanti baru dari klinik. baik.
Oke. Untuk absensi e-kampus apabila ada beberapa mahasiswa yang langsung join ke kelas tapi lupa absen. Itu kalau di e-kampus saya atur ada namanya waktu keringanan ya. Range waktu keringanan. Jadi setelah kelas selesai, kan kita selesai pukul 20 atau jam 8 malam. Jam 10 kalau nggak salah. Mulai jam 8 selesai jam 10. Nah, di situ sudah saya atur apabila ada mahasiswa yang langsung masuk cuman belum absen, bisa absen setelah selesai perkuliahan sampai 30 menit setelah selesai perkuliahan. Jadi nanti langsung aja absen di kampus setelah selesai kuliah ini. Yang penting tidak sampai lebih dari 30 menit. Ya. Ya, baik Pak. Dicoba Terima dulu aja. kasih. Ya. Coba dulu, nanti kalau misalkan ada yang tidak bisa baru kabari. Oke, ini nanti rekamannya saya sampaikan ya. Insya Allah.